Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? I'm fine. I'm fine. Is this fine or you feeling something else? Lagi pada setup mejanya nih. Oke, langsung aja deh damai. Wah, you're so sleepy, Ahmad Rizky Rahman. Udah ada 157 orang yang bergabung, masih ada sekitar 20 orang. Ya, 20 orang lagi yang belum join kelas kita. But it's okay, we have to start. Today, we have a new chapter of our graphic design basic. Okay, wait a second. Before we start our class, we have to pray together. Hope what we learn today can be useful for ourselves in the future. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dulu nih, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kita di kehidupan selanjutnya. Kok di kehidupan selanjutnya sih? Di kehidupan yang akan datang maksudnya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, in the beginning on our class, you always have a mission. Like class mission, you have to selfie and you have to making a boomerang of yourself, and you have to write what's your favorite color. And today it's a new mission and different for your class mission. Today your mission is this is my learning space. You have to set up your table or your learning space. If you learn in the bed, you have to set up. Jadi kalian harus menyusun meja belajar kalian. Tapi kalau kalian nggak pakai meja belajar nih, atau misalnya kalian belajarnya di kasur, Kamai, selama ini aku tiduran belajarnya. Kalian bisa set up tempat tidur kalian, pokoknya set up serapi dan sebagus mungkin. Susun barang-barang yang ada di sana sampai kelihatan menurut kamu nih, susunan barangnya itu udah bagus, udah estetik lah, secara kalian mau kelihatan seperti apa. Kalau nggak pakai meja, misalnya kalian belajarnya selama ini di lantai, kalian bisa susun aja barang-barang yang nemenin kalian waktu kalian belajar online. Misalnya ada laptop, ada mouse, misalnya ada tumbler, misalnya, atau ada snack, atau ada buku, pulpen, dan lain-lain. Kalian bisa setting barang-barang yang nemenin kalian belajar saat pembelajaran online kali ini. Nah, kalau biasanya kita cuma foto-foto dan tulis-tulis doang, today kalian harus bergerak sedikit untuk men-setup tempat belajar kalian. Kakak Maya kasih waktu sampai jam berapa ya? Jam 8 deh, 8:05. Jadi ada sekitar 13-an menit lagi buat kalian untuk menyusun. Oh, ada yang udah katanya Regenta. Iya, mantap. Ada yang mau ditanyain dulu tentang misinya hari ini?
My learning space is open. Nah, kalau di fotonya kamu mau tambahin tulisan juga boleh, bebas aja. Cuman yang harus ada gambarnya itu adalah tempat belajar kalian dan barang-barang yang ada di sana. Gimana sih cara kalian nyusun tempat belajar kalian gitu? Harus foto kah, Kak? Foto aja. Memang Dimas mau bikin gimana? Kayak video gitu, Kak. Oh, terserah aja. Waktunya mepet. Kalau kamu sempat bikin video nggak apa-apa, bikin aja. Lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk misinya bisa kalian lanjutin nanti sampai jam 15.00 sampai jam 3, jadi masih bisa kirim di GLP. Atau sambil belajar ini kalian foto aja meja belajar kalian. Kita akan masuk ke pembahasannya. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, kita akan memasuki bab ketiga, yaitu prinsip tata letak atau layout. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata layout belum? Di PowerPoint, Pak. Di PowerPoint, Kak. Di PowerPoint. Kira-kira fungsinya buat apa ya layout ini? Ya, buat naro-naro kayak bentuk itu biasanya sih. Nah, betul. Jadi si layout, iya betul. Layout ini artinya adalah, kalau secara arti, layout ini artinya tata letak secara bahasa Indonesianya nih, translate-nya ibaratnya. Terus si layout ini fungsinya untuk apa? Si layout ini fungsinya untuk menyusun, menata, atau memadukan unsur-unsur desain grafis. Ada yang masih ingat di bab 1 unsur desain grafis ada apa aja? Ada garis. Bidang. Warna. Gerak, ilustrasi, Tekstur. apa lagi ya? Dua lagi. Tekstur. Apa? Tekstur. Tekstur, ya betul. Tekstur, dan yang satunya apa ya? Tipografi. Tipografi. Nah, jadi ada 8 nih unsur tata letak yang ada di bab 1. Nah, itu kalian susun atau usaha untuk menyusun, menata huruf, gambar, ilustrasi, garis, bidang, dan lain sebagainya itu disebutnya layout. Jadi fungsinya layout untuk apa? Yaitu menjadikan sebuah komunikasi visual menjadi lebih komunikatif dan menarik. Jadi harus kira-kira layout ini adanya untuk apa aja? Layout, pernah lihat layout di mana aja? PowerPoint. Selain PowerPoint. Betul, PowerPoint. But anything else? Iklan makanan. Iklan makanan, berarti dia ada pada desain gitu kan? Itu Kak Contoh, di mengatur biasanya posisi tombol-tombol di PUBG Mobile. Kalau nggak main PUBG nih, jadi nggak tahu ada setting tombol-tombolnya. Nah, sekarang kita bahas nih. Apakah kamu pernah melihat layout? Kalau layout kan tadi menyusun tata letak nih. Biasanya tata letak itu ada apa aja? Selain di PowerPoint tadi. Ada benda. Di benda. Sama kayak yang kamu tadi lakukan, misi kalian tadi. Kalian udah mencoba untuk melayout meja belajar kalian. Artinya kalian melayout
learning space kalian gimana, meja belajar kalian susunannya gimana, di mana kalian ngeletakin laptop, di mana kalian meletakkan mouse, di mana kalian meletakkan buku, alat tulis, snack, cangkir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah usaha untuk menyusun. Usaha menyusun tadi namanya layout. Cuma kalau dalam desain grafis yang disusun bukan bendanya, tapi unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang ada 8 di bab 1 tadi yang kita susun. Nah, itu namanya layout dalam desain grafis. Contohnya layout apa? Nah, ini ada yang pernah lihat contoh denah rumah nggak? Pernah. Biasanya kan denah itu dibikin layoutnya atau tata letaknya nih, di mana letak kasur, di mana letak sofa ruang tamu, di mana letak kamar mandi, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Nah, menyusunnya itu menjadi gambar, itu disebutnya layout dalam desain grafis. Aduh, kejauhan. Nah, atau yang ini. Untuk anak-anak RPL nanti layout ini bakalan penting banget karena kalian harus menyusun di mana sih letak tombol supaya user itu enak buat meraihnya, menekan tombolnya. Misalnya kalian buat sebuah website tentang home shopping dan lain jual suatu barang gitu. Nah, supaya si user ini tertarik sama barang kalian harus bikin menarik mungkin, sama kayak kemudahan pelanggan untuk mengakses barangnya tadi, mengakses gambar dan lain sebagainya. Ini tadi layout denah rumah dan layout website. Ada lagi nih contohnya yang lain. Nah, ini adalah contoh layout aplikasi. Biasanya nanti bakalan belajar buat anak RPL sih, namanya user interface. Atau ini nih, layout dalam sebuah iklan. Jadi tujuan utama layout untuk apa sih kami? Nah, tujuan utama layout adalah untuk menampilkan gambar ataupun teks agar menjadi lebih komunikatif. Artinya dengan melihat gambar tadi kita bisa langsung mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si pembuat desain tersebut. Contohnya kayak yang layout desain sebelah kanan. Itu iklannya tentang apa? Tentang bendanya apa? Sepatu. Terus pesan yang ada di sana apa? Dia itu ingin menyampaikan apa sih dari iklan tersebut? Diskon 50%. Betul. Nah, jadi si sepatunya tadi, si iklan sepatunya tadi bilang bahwa ini loh lagi special sale, ada 50% off. Shop now, beli sekarang. Nah, itu tadi tujuan utama dari layout. Jadi untuk mendesain bukan hanya sekedar kita susun-susun sembarangan gitu, tapi ada formula-formulanya di mana kita harus meletakkan gambar, di mana kita harus meletakkan teksnya supaya lebih mengambil perhatian oleh audiens gitu. Di mana kita ngeletakin pesan yang ingin kita sampaikan supaya audiens itu dapat dengan mudah tadi mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Contoh lainnya nih, yang dibilang sama siapa ya tadi bilang game PUBG tadi. Nah, kalau game PUBG kamu yang nggak tahu karena nggak bisa mainnya. Kalau Mobile Legends kamu yang tahu. Nah, ada yang pernah main Mobile Legends? Ada Kak. Ulun Saya Kak. tapi udah lama. Ulun Kak. Ada Kak. Nah, sama kayak kami dulu waktu kuliah sering banget main PUBG. Dulunya tuh nggak dulu banget ya, kami kan masih unyu-unyu gitu, belum tua banget lah. Jadi masih bisa lah main PUBG lagi, main Mobile Legends. Nah, di Mobile Legends kan ada susunannya tuh, ada mini maps biasanya. Ini kayak layout permainannya. Ini yang kecil-kecil biasanya, yang jalan minion ya. Nah, di mana minionnya jalan, terus di mana letak monster, di mana letak yang kayak kura-kura itu namanya? Turtle. Terus kalau yang berubah jadi besar tuh apa ya? Lord. Gimana Lordnya? Gitu. Nah, jadi itu namanya layout. Jadi layout bukan hanya ada pada PowerPoint tadi, bukan hanya ada pada
desain gambar, tapi ada dalam banyak hal lah, kayak dalam game tadi, dalam desain, denah dan lain sebagainya. Nah, kayak majalah nih pasti ada layoutnya. Kalau kalian pernah baca koran lah minimal, kan ada tuh kolom-kolomnya tuh. Nah, itu ada tuh susunannya gimana caranya meletakkan gambar dan teks supaya seimbang, supaya nggak berat sebelah, atau supaya nggak banyak ruang kosong yang ada di tampilan koran ataupun majalah tersebut. Jadi, masih fungsinya layout yaitu untuk memudahkan para pembaca untuk menerima informasi yang disajikan. Sebenarnya buat enggak juga, tapi ini cuma dasarnya aja. Sebenarnya ada langkah, misalnya kalian nih bisa bikin desain langsung di aplikasi desainnya boleh, atau misalnya kalian mau bikin layoutnya, tata letaknya dulu nih kalian pikirin juga boleh gitu. Nah, ini adalah 3 langkah dalam membuat layout, khususnya dalam desain. Yang pertama adalah layout miniatur atau sketsa mini, atau bahasa lainnya adalah thumbnail, yaitu menentukan unsur-unsur yang akan ditempatkan. Gambarnya masih berupa sketsa, kolom teks, dan kolom gambar. Jadi masih gambaran kasarnya nih, biasanya ditulis di kertas, masih di kertas, belum di aplikasi desainnya. Oh, di sini saya akan menaruh tulisan, di sini saya akan menaruh gambar nih. Nah, di sini subjudulnya, di sini beritanya misalnya. Atau kalian mau naruh, oh di sini nanti bakalan tombol untuk keluar, di sini tombol untuk login, di sini tombol untuk membeli misalnya. Nah, ini tadi langkah pertama dalam membuat layout, yaitu untuk miniatur atau sketsa kasarnya, masih sketsa mininya. Kemudian langkah yang kedua, nah ini contohnya nih, ini yang ada di gambar atau yang udah ada di aplikasi desainnya, tapi masih gambaran kasar dari desainnya tersebut. Belum kalian masukin judul yang sebenarnya, belum dimasukin gambar sebenarnya, belum dimasukin tulisan sebenarnya, masih tulisan random dan gambar random aja. Nah, ini namanya sketsa mini. Selanjutnya, sebuah rough layout. Nah, rough layout ini dia itu si desainer nih udah nyusun tata letak desainnya itu di aplikasi desainnya. Misalnya kamu nyusun berita menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Kalian udah masukin gambar aslinya di sana, kalian udah masukin judul aslinya di sana, atau misalnya kalian mau bikin tampilan sebuah aplikasi program, kalian udah masukin di Adobe apa ya, bikin user experience untuk kami lupa. Adobe apa ya namanya? Adobe yang khusus buat bikin tampilan aplikasi gitu, kami lupa namanya. Adobe XD, ya betul, Adobe XD. Kalau programmer tahu ya nih si Gali. Adobe XD biasanya udah ada toolsnya, tinggal kita nyusun aja nih gimana tampilannya, gimana tampilan tombolnya, gimana animasinya kalau nggak salah, kami lupa. Gimana gambarnya kita naruhnya. Nah, ini tadi tahapan untuk rough layout. Jadi tahapan perancangan yang sudah berwujud gambar dan teks di aplikasi desainnya nih, sudah masuk tahap pengeditan atau editing. Kalau yang pertama tadi kan masih sketsa kasar, bisa di kertas, bisa di aplikasi desainnya, tapi belum gambar yang sebenarnya. Kalau di rough layout ini adalah tahapan editing dalam membuat layout. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu adalah tahap komprehensif atau udah lengkap nih. Jadi tahapan perancangan yang sudah berwujud, disusun dengan baik dan teratur, artinya udah final semuanya. Nggak diedit-edit lagi, udah siap banget untuk dicetak, artinya desainnya ini udah final. Siap untuk entah itu dicetak atau entah itu dirilis, entah itu diupload ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kanan ini contohnya adalah layout cover majalah Kita Cinta kalau nggak salah judulnya. Nah, jadi si desainer naruh
logo majalahnya di bagian atas, terus sub-sub judul yang ada di dalam majalahnya dia taruh di samping-samping modelnya. Nah, ini tadi namanya layout dalam desain grafis. Contoh lainnya, ini ada yang tahu apa ini? Kalau yang kiri itu Blackpink. Blackpink. desain apa maksudnya? Desain untuk apa maksud kamu? Poster mungkin album. Pos? Poster. Poster konser. Ini ada Blackpink World Tour 2019 in your area Bangkok. Ini adalah contoh posternya. Jadi si desainer tadi naruh gambar Blackpinknya lagi konser di bagian atas, sedangkan untuk separuh di bagian bawah adalah keterangan dari konsernya itu sendiri. Ada bintang tamunya, bintang tamu utamanya si Blackpink, lalu tema dari konsernya, tanggal, jam, sampai berapa harga dari tiket masuk untuk konsernya tadi. Itu adalah layout, contoh layout poster. Sedangkan yang di kanan itu ada apa? Album. Album ya, album. Jadi di desain itu tata letaknya bukan hanya cuma ada di desain-desain kayak template, kayak poster, kayak majalah dan lain sebagainya, tapi juga bisa untuk packaging nih. Entah itu packaging makanan, packaging produk, atau bahkan packaging album. Pasti kan kita nyusun untuk gambarnya ini kita taruh di mana, atau bentuknya seperti apa, atau temanya seperti apa gitu. Nah, ini tadi 3 langkah dalam membuat layout. Yang pertama tadi ada sketsa kasarnya, kemudian yang kedua ada rough layout. Kalau sketsa kasar tadi masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk Gambar dan teks. gambar dan teks di mana? Di kertas atau di aplikasi desainnya. Tapi teks ataupun gambarnya tadi bukan gambar yang sebenarnya. Masih rancangan awalnya nih, masih bisa diubah-ubah. Yang kedua adalah rough layout, yaitu tahapan editing dari layoutnya. Jadi kita udah masukin gambar, masukin teks, masukin judul, dan lain sebagainya. Dan masih bisa diedit, artinya masih bisa kita pindah-pindahin nih tempatnya. Yang ketiga adalah tahap komprehensif atau lengkap, yaitu udah fix banget, final, nggak editing lagi, udah di-approve, siap dicetak, yaitu si komprehensif atau lengkap ini. Jadi tahapannya udah selesai pada penyusunan layoutnya tadi. Nah, sampai di sini kan ada 3 nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang membuat layout tahapan. Diam nih biasanya ada 2. Pertama paham, yang kedua paham banget. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kamu lanjutin. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang utama tentang prinsip dasar layout, sama kayak judulnya tadi. Kalau yang awal-awal yang kita bahas tadi tentang pengertian dan tata caranya itu masih belum materi utama. Nah, materi utama kita yaitu prinsip-prinsip layout. Jadi, prinsip-prinsip layout itu ada beberapa yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip proporsi. Kelayakan atau keselarasan, ukuran antar komponen yang membentuk sebuah desain. Secara kamus, proporsi artinya sesuai dengan porsinya, sebanding dan berimbang. Artinya takaran yang digunakan udah cocok nih perbandingannya. Contohnya kayak gambar yang ada di sebelahnya. Bedanya yang warna hijau sama yang oranye, yang mana? Di bagian apanya? Kepala. Di bagian kepalanya. Kalau si orange dia apa? Gede. Dia lebih besar kan daripada badannya gitu. Sedangkan untuk yang warna hijau, ukuran badan sama badan lagi nunjuk kepala, nunjuk badan. Kepala sama badannya seimbang gitu, nggak berat sebelah. Nah, biasanya kalau contoh gambar yang kayak warna orange tuh, yang kepalanya besar tuh biasanya digambar untuk apa?
Karikatur, Kak. Karikatur, betul. Atau biasanya yang suka gambar Jepang itu yang unyu-unyu itu apa ya namanya? Lupa. Chibi. Cibi. Nah, cibi-cibi itu kan kepalanya biasanya besar terus badannya imut-imut gitu. Imut-imut. Imut-imut kayak gemes gitu, gemoy. Nah, itu tadi enggak proporsional sebenarnya. Ini contohnya aja, nah. Yang kedua ini kan proporsi, yang kedua ini adalah irama atau ritme. Unsur-unsur desain secara ilusi terlihat seakan bergerak, walaupun unsur-unsur tadi aslinya hanya diam. Gambar-gambar yang ada di sebelah kanan nih, yang warna hijau itu kalian lihatnya bergerak apa diam aja? Ayo, yang ada di layar kalian nih, kalian lihatnya kayak bergelombang gitu. Kayak bergerak. Itu cuman gambar loh, maksudnya ini bukan namanya ilusi optik gitu. Seakan-akan itu gambar tuh bergerak, padahal dia cuman mengulangi warna-warnanya aja. Jadi seakan-akan bikin si gambarnya tadi kelihatan bergerak gitu. Contoh lainnya, nah contoh lainnya, ini panahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Atas Ke bawah. bawah dua-duanya. Putih bawah, hitam atas. Putih bawah, hitam atas. Jadi tergantung nih kalian lihatnya dari perspektif yang mana. Kalau kalian fokusnya pertama itu ke warna putih, panahnya ke bawah. Kalau kalian pertama kali fokusnya ke warna hitam, si panahnya itu akan mengarah ke atas. Ini seakan-akan bergerak, artinya dia mengikuti alur dari gambarnya tadi. Contoh lainnya ini. Coba kita lihat. Apakah ada yang terhipnotis setelah melihat gambar ini? Gambarnya kalian lihatnya kayak gimana? Muter-muter, Kak. Gak kayak ngeliat dalam gelas gitu loh, Kak. Ini kalau Kamai hitung sampai 3, jangan-jangan tidur semua nih nanti. Kalau Doraemon. Pagi jam buat pusing. Masih bangun, Kak. Oke, kita next aja. Nah ini tadi namanya, ya bener ada yang bilang nih ilusi kata Akhil ya. Biasanya ini efek dari permainan irama pada desain tadi terbentuk melalui pengulangan, perubahan ukuran, dan gradasi warnanya dari objek-objek yang ditampilkan. Nah, contoh lainnya, ini ada contoh lainnya nih. Dengan adanya irama, pengulangan nih pada desain tadi, pada unsur desainnya diulang, dapat membuat mata pemirsa, mata audiens nih menjadi mengikuti arah gerakan yang ada pada karya visual tersebut. Contoh yang kayak kalian lihat, kira-kira dia itu ngarahnya kemana? Contoh gambarnya kira-kira ngarahnya kemana? Kayak Ke bawah. Bawah. Ya makin dalam gitu kan. Padahal dia tuh gambarnya sama, cuman ditumpuknya berurutan gitu dan makin mengecil, sehingga kita seakan-akan ngelihatnya dia itu kayak turun ke bawah atau makin dalam gitu. Itu tadi irama. Sekarang coba lihat gambar yang sebelah kiri. Kan kata Kamai tadi pengulangannya itu bisa bentuknya, bisa warnanya, bisa gradasinya, bisa tempat ataupun ukurannya. Nah, kalau yang di akhirnya dia ngebentuk irama ini adanya pengulangan apa? Ukuran nggak? Yang atas adanya pengulangan garis, tapi ukurannya Beda. berbeda. Nah, karena garisnya ini sama nih, garisnya ukuran lagi tebal di garisnya ini sama, cuma ukurannya beda dan peletakan atau posisinya itu beda-beda gitu, sehingga kita ngelihatnya kayak dia ini mengalir gitu, mengalir. Nah, kalau yang ada di bawahnya tuh kira-kira pengulangannya apa? Warna, ukuran. Yang ini, yang putih, yang warna putih. Oh, Kira-kira apa pengulangannya? ukuran juga, Kak.
ukurannya sama, ukuran tingginya sama nih, cuma dia dari apa ke apa? Dari tebal ke tipis. Besar ke Ya, kecil. dari yang tebal ke tipis, dari yang besar ke kecil nih, tebalnya tadi. Sehingga karena adanya pengulangan tadi, melihat seakan-akan kita ngelihat mengikuti arah dari bentuknya tadi. Yang awalnya tebal seakan-akan jadi seolah-olah makin tipis gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan yang warna kuning, kira-kira pengulangannya ada pada apa? Warna dan ukuran. Iya, warnanya dan ukurannya. Jadi warnanya itu berubah nih dari yang awalnya kuning cerah ke biru agak tua. Sehingga kita seolah-olah ngelihat kalau gambarnya itu berubah gitu. Dari yang kuning ke biru tua atau dari biru tua ke kuning gitu. Padahal dia itu cuma gambar 2 dimensi atau gambar doang, nggak ada unsur 3 dimensinya. Nah, yang pertama tadi ada proporsi, kedua ada irama, sekarang yang ketiga ada keseimbangan atau balance. Jadi keseluruhan unsur-unsur desain nih harus tampil seimbang. Unsur-unsur desain yang ada 8 tadi, garis, bidang, tipografi, ilustrasi, harus tampil seimbang dalam sebuah desain. Jadi memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan yang berat sebelah. Entah itu tulisannya terlalu besar, sedangkan gambarnya terlalu kecil, atau gambarnya terlalu kecil sampai menutupi tulisannya, sampai kita nggak ngerti nih tulisannya apa, nggak tahu, gambarnya kebesaran gitu. Nah, untuk prinsip keseimbangan itu ada 2. Yang pertama yaitu simetris. Simetris ini ada 2 lagi. Jadi tadi keseimbangan ada 2, terus yang pertama simetris. Si simetris ini dibagi keseimbangan dari tengah ke kanan, jadi dari pusatnya itu melebar ke bagian luar. Atau yang kedua, dari kiri ke kanan, itu seimbang, itu simetris. Besarnya sama, bentuknya sama, gambarnya sama, warnanya sama, dan dia kelihatan seimbang, jadi namanya simetris. Sedangkan yang kedua ada yang namanya asimetris, yaitu objek atau bendanya beda nih. Kalau yang simetris tadi kan sama nih kiri kanannya, kalau asimetris dia beda, cuma masih kelihatan seimbang. Untuk contohnya seperti ini. Nah, kalau sebelah kiri itu dia seimbangnya kiri dan kanan. Gambarnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, cuma dia bersebelahan kiri dan kanan. Sedangkan untuk yang warna kuning, objek warna kuning putih itu, dia seimbangnya dari tengah dan luar. Dari tengah dan luarnya itu seimbang, kelihatan seimbang. Next, yang contoh desain dari keseimbangan simetris nih. Nah, kalian bisa lihat yang sebelah kiri, kira-kira yang bikin seimbang itu apanya? Yang gambar pantai. Pohonnya. Ada pohonnya. Nah, pohonnya itu bikin seimbang si desainnya tadi. Untuk tulisannya juga seimbang nih, bagian smile-nya itu karena ada 5, jadi pas nih 2 separuh gitu kan. Terus untuk tulisannya dia bikin desainnya rata tengah, gak rata kiri rata kanan atau rata kiri kanan, tapi dia bikinnya rata tengah, jadi desainnya itu kelihatan seimbang. Sedangkan untuk yang kanan, bagian seimbangnya ada di bagian apa? Yang gambar gitar tuh. Tulisannya, Kak. Ya, selain tulisannya yang seimbang, yaitu backgroundnya nih. Backgroundnya tuh seimbang dari tengah keluar. Kelihatan nggak sih di laptop kalian, kelihatan nggak sih? Kalau di laptop kamu kelihatan backgroundnya. Kelihatan Kak, cuma agak Kelihatan buram. Agak buram ya? Ya karena warnanya abu-abu putih-putih gitu. Jadi si backgroundnya ini dia bikin titik fokusnya itu ada ke tengah, warna putih, kemudian menyebar ke bagian luar gitu. Nah, ini untuk keseimbangan simetris yang kiri kanan dan yang menyebar dari tengah keluar. Kemudian yang kedua, contoh keseimbangan asimetris. Nah, kalau yang kiri gambarnya sama nggak? Atau bentuk bidangnya sama nggak sebenarnya? Sama nggak? Sama Bidangnya kotak. Sama aja. Sama, iya betul. Sama-sama segi 4. Cuman peletakannya beda nih. Yang sebelah kiri cuma 1 kotaknya, yang sebelah kanan
kiri itu dia miring kotaknya. Dia tegak berdiri, ada 4 bersusun gitu. Kiri kanan ini kan beda nih sebenarnya, cuman dia masih kelihatan seimbang karena nggak berat sebelah. Di sebelah kiri ada isinya, di sebelah kanan ada isinya. Sama kayak yang objek di bawahnya Sally. Ada objek yang warnanya kuning dan ada beberapa objek yang warnanya warna apa ya itu ya? Hijau ya? Apa biru? Hijau ke biru-biruan. Hijau ya, hijau ke biru-biruan. Nah, jadi sebenarnya itu kan beda ya. Yang kuning itu cuma 1, sedangkan yang hijau atau birunya tadi itu ada banyak. Cuman masih kelihatan seimbang dalam kotaknya tadi karena sebelah kiri dan kanannya itu ada isinya gitu. Next, nah ini contoh keseimbangan asimetris. Untuk foto yang hitam putih, kira-kira itu seimbangnya di bagian apanya nih? Ada pada bagian apa? Yang sebelah kiri, foto di pantai. Pohonnya Bicara sih. Apa nak? Kiri sama kanan sama-sama ada pohonnya. Iya, kiri sama kanan ada pohonnya. Terus apa lagi nih kira-kira yang bikin seimbang? pencerahan Kak. Pencerahannya. Jadi di bagian atas itu dia warnanya hitam, kemudian di bagian bawahnya itu warnanya lebih cerah, warnanya putih. Jadi seimbang nih, hitam putihnya seimbang. Terus ada objeknya tadi, pohonnya, yang di sebelah kiri atas itu ada ranting-ranting pohon yang lebih kecil tapi banyak porsinya. Sedangkan yang di pojok kanan bawah itu ada batang pohon yang besar tapi tetap kelihatan seimbang nih si gambarnya. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan yang ada burung pipit, kira-kira yang bikin seimbang apanya nih? Bulan sama awan. Bulan dan Awan. awan apa pohon? Bulan dan ranting pohon. Kayaknya awan deh, cuma nggak tahu nih gambarnya apa. Itu abu salah. Kita sebut saja itu awan pohon. Jadi di sebelah kiri ada objek awan ataupun pohon tadi, sedangkan di pojok kanan atasnya, di sudut kanan atasnya ada bulan. Nah, itu bikin seimbang tuh. Jadi keseimbangan asimetris ini bentuknya beda, atau warnanya beda, atau posisinya deh. Bentuknya beda, warnanya beda, terus misalnya isinya beda, atau jumlahnya beda, tapi tetap seimbang pada sebuah desain atau karya desain. Ada simetris, yang kedua ada asimetris. Next, prinsip yang keempat ada yang namanya kontras. Sama kayak di bab pertama ada yang namanya apa yang mirip kontras ini? Gelap terang. Gelap terang. Nah, ini fungsinya. Fungsinya adalah pandangan pembaca akan tertuju pada informasi yang lebih penting dulu nih. Jadi fungsinya si gelap terang pada unsur tadi atau kontras nih, agar si pembaca ini tertuju pada informasi yang paling penting. Kalau nggak ada si kontrasnya ini tadi, pembaca akan bingung mau mulai ngelihat dari mana dulu ya, gitu kan. Akibatnya pesan yang dimaksud tak tersampaikan dengan baik atau paling nggak lebih lambat lah daripada kalau kita bikin dia pakai kontras. Ini contoh iklan produk. Kira-kira dia ini iklannya tentang apa? Lipstick. Tentang lipstick. Kakak Mai bersyukur loh yang jawab cewek bukan duluan cowok. Kalau yang jawab cowok, Kak Mai curiga nih. Tahu banget gitu. Nah, ini contoh kontras. Kira-kira kontrasnya di bagian mananya? Dan gelap terang. Gelap terangnya di bagian apa nih? Di belakang model tuh apa namanya? Apa nih? Yang kalau di belakang model background. Nah, di background sama di objeknya nih. Sedangkan objeknya ini yang paling menonjol dari banyak dari gambar tersebut ada di bagian bibirnya berarti atau mukanya, wajahnya gitu kan. Jadi kita langsung tertuju, oh ini iklan lipstick matte. Warna terbaru nih kayaknya nih, unyu banget warnanya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh
si pembuat desain tersebut langsung tersampaikan kepada si audiens, sama kayak waktu kalian ngelihat gambarnya tadi, kalian langsung tertuju pada lipstick make. Nah, ini tadi fungsi dari prinsip kontras. Selanjutnya yang kelima ada prinsip kesatuan atau unity. By the way ini ada 6, jadi ini satu lagi nanti habis ini. Prinsip kesatuan atau unity, kayak nama boyband Indonesia ya, prinsip. Jadi fungsinya apa nih? Nah, fungsi dari kesatuan atau si unity ini tadi adalah untuk menjadi sebuah kepaduan yang menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Contohnya, artinya dia ini seragam gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa buku, ada flyer, ada majalah yang bikin sama, kira-kira apanya? Yang bikin kita tahu itu tuh sebuah produk yang sama. Warna. Dari warnanya. Nah, ini tadi yang namanya prinsip kesatuan. Sama kayaknya misalnya kalian kerja di Gojek. Kira-kira yang bikin ikonik dari si Gojek tadi itu apa? Warna hijau. Ya, kalau kita lihat warna hijau nih, kita tahu ini nih aplikasi ojek online, Grab kah atau Gojek kah, atau misalnya kalian kerja di Shopee, pasti kalian bakalan lebih sering pakai desain yang warnanya orange. Kalian bisa lihat tuh Instagramnya Shopee, biasanya dia upload gambar itu warnanya orange, abu-abu, kalau misalnya orange, abu-abu berselang-seling gitu. Nah, itu tadi ciri khasnya dari si Shopee ini, biar kita waktu lihat desainnya kita udah tahu, oh ini tuh bisa ini tuh iklannya Shopee gitu, karena warna desainnya tadi orange. Nah, sama kayak prinsip kesatuan ini. Untuk lebih mudahnya lihat si prinsip kesatuan ini kayak contoh di atas. Jadi ada 3 buah objek atau 3 buah garis yang deret. Bedanya yang kiri sama yang kanan apa? Ayo, yang kiri, yang X sama yang conteng, kira-kira bedanya apa? Itu gambar apa, Kak? What? Itu gambar apa? Garis aja, ini objek. Objeknya ini ada garis, ada 3 nih. Bedanya yang kiri sama yang kanan apa? Itu yang lengkungannya tuh, Kak, apa itu? Nah, kalau yang kanan, kenapa dia bisa dikatakan seragam? Karena bentuk dari objeknya itu sama, yaitu sama-sama garis. Kalau yang sebelah kiri, dia nggak bisa dikatakan seragam. Kenapa? Karena ada salah satu objeknya yang nggak berbentuk garis lurus. Jadi ada yang bentuknya melengkung. Nah, itu bikin kesatuan atau prinsip unity ini tadi nggak tercapai gitu, karena ada salah satu yang berbeda. Ini konsep utamanya gini. Nah, untuk penerapannya pada desain, prinsip kesatuan ini bisa dihasilkan dari pertama warnanya tadi, kayak contoh yang di bawah, warnanya sama nih, warna pink semuanya gitu kan. Atau kalian bisa bikin pakai font yang sama atau jenis huruf yang sama, pakai Arial Rounded semuanya, Arial Rounded semuanya tadi. Atau dari susunannya, atau dari gambarnya, dan lain sebagainya yang ada pada desain tersebut. Pokoknya unsur-unsurnya itu sama lah. Walaupun nih, desainnya tuh tadi ada beberapa macam. Ada buku, flyer, brosur, baleho, dan lain sebagainya. Cuman karena ada kesamaan tadi yang bikin prinsip kesatuan ini tercapai. Jadi ciri khas dari desain, ciri khas dari brandnya itu tersampaikan gitu. Nah, sekarang adalah prinsip yang terakhir, yaitu prinsip keselarasan ataupun harmoni. Jadi prinsip keselarasan atau harmoni ini adalah keteraturan tatanan di antara bagian suatu karya. Jadi pembentukan unsur-unsurnya ini gabungan dari beberapa prinsip yang tadi nih. Ada keseimbangan, terus keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang saling mengisi dan menimbang. Fungsinya sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan desain. Nah,
Kira-kira bedanya yang di bagian atas sama bawah gambarnya apa? Yang bikin beda nih? Kuning-kuning. Ada objek lain. Ada objek lain yang beda bentuknya dan beda warnanya sama desain-desain yang lain. Kalau yang abu-abu desainnya itu tajam, lancip-lancip, zigzag gitu kan. Terus si kuning yang kayak Rilakkuma ini dia bentuknya kuning terus melengkung, nggak tajam. Kan beda nih jadinya unsur apa bidang yang ada di dalam gambar tersebut. Nah itu disebutnya nggak selaras karena ada perbedaan tadi, nggak teratur, terus nggak seimbang, terus nggak nyatu lagi desainnya, nggak cocok lah ibaratnya kalau disatuin dalam sebuah desain. Nah ini tadi contoh terakhir tentang prinsip keselarasan, prinsip-prinsip yang ada di dalam desain grafis ada 6. Kira-kira sampai sini nih, dari 1 sampai 6, ada yang mau ditanyain nggak? Ayo. Dari 1 sampai nomor 6 nih. Terasa ya, kita udah masuk di bab ketiga. Dari bab pertama kita bahas unsur-unsur, terus bab kedua kita udah bahas tentang warna. Sekarang kita bahas tentang meletakkan unsur tersebut nih. Jadi kita udah mendekati profesional. Nah, untuk prakteknya nanti akan ada di blok kedua untuk jurusan multimedia, sedangkan untuk jurusan yang lain akan nyambung di semester kedua. Untuk aplikasi desainnya, pada semester pertama kita akan menggunakan Adobe Illustrator. Nanti kalian kalau udah punya nih, atau kalau kalian belum punya nih, bisa diinstal dulu Adobe Illustrasinya. Nanti kami kasih link aplikasinya kalau yang nggak punya. Kalau yang udah punya ataupun udah download sendiri juga boleh banget. Nah, by the way, kami mau ingetin dulu untuk tugas project yang pertama yang tentang unsur tata letak yang belum ngerjain atau yang udah ngerjain nih tapi belum dikirim ke Google Classroom, silakan dikirim karena nanti bakalan kami nilai. Jadi penilaian kalian untuk bab satunya, untuk bab 2 dan bab 3-nya nggak kami kasih tugas karena mau nyelesain yang tugas satunya. Atau mau dikasih tugas nih yang bab 3 nih? Jangan Kak. Lagi banyak tugasnya. Terlalu banyak Kak. Nanti kayak belum banyak. Nanti yang di bab keempat kayaknya bakalan kami kasih tugas. Di bab keempat nanti kita akan membahas tentang format-format gambar. Ada yang tahu format-format gambar? Yang biasanya tuh kalau kalian foto ada formatnya JPEG, ada yang formatnya PNG kalau dia transparan, ada yang formatnya Adobe PSD misalnya. Nah, itu nanti kita bahas di bab keempat. Oh iya, yang belum upload si tata letaknya tadi atau misi yang keempat bisa diupload aja. Terus kalau udah diupload, di screenshot kirim ke Google Classroom sebagai penilaian absen kalian. Yang prinsip ini lebih baik jadi pertemuan buat bahas yang sering. Baiklah, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyain dan kalian udah siap banget ya untuk pelajaran selanjutnya, mau makan dulu, masih ada sisa waktu 10 menit
untuk melakukan hal-hal seperti makan ataupun yang belum mandi nih bisa mandi dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Senin dengan pembahasan yang baru lagi. Kakak harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kakak mau sharing, apa yang kalian lihat dan kalian dengerin hari ini bisa berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Di masa depan kalian, entah itu nanti kalian disuruh desain sesuatu, kalian bikin project, kalian bikin apapun yang berhubungan sama desain, semoga dasar-dasarnya ini bisa kalian ingat, paling nggak bisa kalian aplikasikan lah pada saat kalian mendesain. Sampai di sini, kami undur diri terlebih dahulu, sampai ketemu lagi di hari Senin, and happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ya, oke sip. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dea sama siapa cowok tadi semuanya. Ya, thank you. Ya, oke. Sorry banget ya, kemarin saya janji ngupload Maret ya. Belum sempat saya upload, biar sekalian hari ini ya. Sudah ada baca buku modulnya? Ada? Ya, hari ini kita mau masuk ke bab yang ketiga, tipe data kalau nggak salah. Ya, hari ini kita mau masuk tentang tipe data. Nah ini sudah, masuk ada yang keempat sudah. Ya kita mau masuk ke variabel, tipe data, kosakata dan operator. Ya, saya detailnya hari ini saya ngajarin tentang tipe datanya. Ya, saya hari ini ngajarin tentang tipe data. Ya, seperti saya bilang kemarin, ya tipe data yang paling sering dipakai itu adalah char, string, integer dan real. Ya. Ini nggak pakai basa-basi jadinya ya, karena kita mau ngejar materi ya, biar nanti pada saat magang nggak gelagapan. Oke, saya nggak ada PowerPoint ini. Geser peta. Oke. Ya, sudah delay. Ya. Oke, variabel. Ya, itu ada formatnya tuh, ada format singkatnya. Ya, yang saya blok ini itu adalah format singkatnya. Format rumusnya. Ya. Jadi ada var, dia pasti diawali dengan var declaration-nya. Ya, terus ada nama var, terus jenis var. Ya. Kalau misalnya dia masih dalam satu jenis var, itu boleh berdampingan ya, dipisahkan oleh tanda koma ya, dipisahkan oleh tanda koma. Terus lagi ya, selanjutnya di sini ada ini ya, cara penulisannya ya, cara penulisannya. Nah, tipe datanya yang kita pakai itu cuma ada satu, integer, real, char, terus ada string. Nah, string di sini. Nah, ada string. Ya. Nah, ini penulisan variabel yang salah. Ya, ini penulisan variabel yang salah. Ya, diawali dengan angka itu nggak boleh. Terus ada simbol aritmatika itu nggak boleh. Ya, terus menggunakan tanda bintang itu nggak boleh, yang pertama ya. Terus pakai spasi itu juga nggak boleh ya, spasi juga nggak boleh ya. Ini saya pusing layar ya saya. Nah, ini yang boleh ya. Kalau mau ada spasi berarti pakai tanda garis bawah ya. Terus kalau mau ada angka berarti setelah huruf ya. Terus huruf besar kecil sebenarnya nggak pengaruh sih, kayak gini ya, angka tuh kayak gini sebenarnya nggak pengaruh ya. Karena Pascal itu bukan case sensitif ya, Pascal itu bukan case sensitif, beda sama bahasa C, Python segala macam itu. Nah, itu case sensitif
Terus ini untuk variabel, ini untuk konstan. Ya, jadi kalau kamu pakai ada di buku kemarin, yang bisa lihat detailnya di sini. Ya, bisa lihat detailnya di sini. Jadi hari ini saya cuma langsung praktekin aja. Ya. Enggak. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau dicatat? Mau nyatet? Oke, kalau mau nyatet yang dicatat tuh ini. Ya, kalau mau nyatet yang dicatat tuh yang ini. Nah, ini yang dicatat. Nih. Itu yang saya blok. Itu yang mau dicatat. Kalau mau dicatat, itu yang dicatat. Itu formatnya. Jadi ketika kamu nanti belajar bahasa pemrograman apapun, formatnya sama kayak gitu. Ya, hampir sama seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau sudah masuk dalam banyak scriptnya, ya, jangan lupa kalau harus pakai variabel. Ya, seperti itu formatnya. Var, spasi, nama variabel, titik 2, terus jenis variabel. Jangan lupa titik koma. Ya, di akhir script itu pasti titik koma. Di akhir script itu pasti titik koma. Belajar pemrograman itu nggak secantik belajar DDG. Ya, kalau DDG itu langsung kelihatan hasilnya. Ya, warna merah ya merah gitu loh ya. Kalau pemrograman untuk bikin merah harus ada tulisan-tulisan yang nggak karuan gitu loh ya. Jadi baru-baru kelihatan warna merah. Ya, ada asterik segala macam, ada pagar segala macam. Nah, baru bisa keluar merah segala macam. Ada angka segala macam. Nah, itu baru keluar. Kalau kita belajar grafis itu langsung kelihatan hasilnya. Oke, sudah. Sudah jam 7 menit sudah. Oke ya, udah ya. Nah, terus ini syarat penulisannya. Nah, ini. Dari sini. Terus ini. Nah, karakter harus berupa huruf, ya. Terus karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, ya. Karakter pertama itu harus huruf, karakter kedua selanjutnya itu boleh huruf, boleh angka, ya, boleh underscore, ya. Terus penulisan variabel tidak boleh menggunakan karakter selain angka. Nah, underscore tadi sudah saya jelaskan detailnya, ya. Panjangnya sampai 63 karakter. Cuman kayak gini, ya, kalau mau bikin variabel itu dibikin sesimpel mungkin, dan kalau bisa kamu yang ngerti sehingga ketika orang ngambil program kamu itu agak bingung, jadi ini variabelnya apa sih, variabelnya gunanya apa sih segala macam. Nah, itu akan bikin orang bingung segala macam, ya. Jadi variabel itu bisa mengecer pada saat kita bikin program ketika orang mau ngambil program kita. Ini nanti bisa kalian lihat di hasil recordingnya ya. Oke ya, nanti kalian catat ya. Nanti pada saat ada hasil recordingnya nanti kalian catat ulang ya. Oke, sip. Saya skip yang ini ya. Yang jelas dia nggak boleh ada simbol ya, kecuali underscore ya. Terus dia nggak boleh diawali angka ya. Terus dia nggak boleh ada spasi. Nah, jumlah maksimal karakternya itu ada 63 karakter. Ya, tapi kalau yang misalnya semakin jangan terlalu panjang-panjang sih kalau bikin variabel sih. Bikin ruwet ntar. Sip. Nah, ini tadi contohnya sudah saya jelaskan tadi variabel. Nah, kita masuk dalam scriptnya deh ya. Kita masuk dalam scriptnya. Ya, saya stop ini. Laptopnya dibuka ya? Laptopnya sudah nyala ya? Laptopnya sudah nyala ya? Oke, sip. Silahkan coba script ini. Kelihatan tampilannya? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum. Ya. Oh ya, sip. Belum saya share ternyata.
bisa nggak? Nah, proses ya. Nah, itu dia. Sip. Jangan dicoba scriptnya. Ini selesai nggak deh ya? Scriptnya dicoba ya. Kalau kamu cuma prototin aja, dia nggak mau running ntar, ya. Kalau kamu cuma bengong di depan netin kayak gitu, terus nggak bisa dia, ya. Apalagi kalau kamu ngeliatin scriptnya, bisa kamu liatin, terus kamu buka WA kamu, terus kamu buka IG kamu, dia nggak mau jalan ntar, ya nggak ada hasilnya. Apalagi sambil ngecek Discord-nya, ya, oh game gue sampai mana nih, nah itu bikin repot sudah jadinya. Nah, banyak banget yang keluar kayak ini. Absen online-nya jangan lupa ya. Absen online-nya jangan lupa ya. Absen online-nya jangan lupa ya. Absen online-nya jangan lupa. Kameranya boleh off dulu deh, nggak apa-apa. Kameranya boleh off deh. Nggak apa-apa, kalau mau kameranya di-off-kan dulu nggak apa-apa. Kalau mau di-off-kan. Tunggu 5 menit lagi. Oke, sip. Selesai ya. Saya anggap selesai. Jadi kayak gini ya. Ini boleh di-save dulu. File save. Kalau yang pakai handphone itu langsung otomatis di-save ya. Kalau misalnya belum sampai end titik, bentar dulu, perhatikan dulu ya, bentar ya. Saya running. Nah itu tampilannya seperti itu, black and white ya. Makanya kalau yang programnya Pascal yang ini basic programmingnya rata-rata belajarnya adalah kita bilangnya itu black and white ya. Nah, karena dia cuma ada tulisan toh gitu ya, nggak ada gayanya, nggak ada grafik interface-nya ya. Jadi seperti bikin cerita jadinya ya. Ini masukkan sebuah karakter, saya masukkan di sini Indra, terus saya masukkan sebuah string Indra juga, terus saya masukin angka bulat berapa ya? 8 ya, angka desimal 9,5. Komanya pakai titik loh ya, komanya pakai titik loh ya. Saya tekan enter ya, terus saya tekan enter lagi. Nah, lihat seberapa berantakannya tampilannya ya. Apa jadi berantakan ya, kenapa jadi berantakan ya? Dia dalam satu baris kan ya, nah karena scriptnya di sini ya, ini tadi ya, dia nginputkan, habis nginputkan kan dia jeda kan ya, ada read line nih, ada read line ya untuk menjedanya. Jadi kalau dia ditekan enter, ini belum keluar. Tekan enter, ini keluar kan ya. Nah terus tadi hasilnya dalam satu baris ya, kenapa dia dalam satu baris? Karena di sini menggunakan write, bukan write-len. Nah ini saya ganti ln. Oke, saya tambahin ln. Nah, kita coba lagi ya. Oke, sip. Indra.
Indra lagi. Terus saya masukin angka. Kalau dia pakai desimal, dia pakai titik. 9,4. Nah, saya enter lagi. Nah, hasil dari inputannya yang karakter itu yang muncul cuma i ya, yang karakter itu cuma i, yang tipenya karakter tadi, yang tipenya char tadi, yang munculnya cuma i, padahal saya inputkannya itu adalah Indra. Ya, kenapa jadi seperti itu? Karena ya tipe char itu cuma bisa menampung satu karakter, ya cuma menampung satu karakter. Ya, misalnya yang saya inputkan itu lebih dari satu karakter, yang diambilnya adalah huruf yang pertama. Ya, nah berbeda dengan string. Ya, kalau string ya dia itu adalah bisa menampung kumpulan karakter. Ya, yang namanya kumpulan karakter berarti bisa lebih dari satu. Makanya di situ ketika saya menuliskan Indra, saya inputkan Indra, ya hasilnya pun akan sama, yaitu Indra. Selama jumlah karakternya itu nggak lebih dari 255 karakter. Kalau sudah lebih dari 255 karakter, dia cuma dibacanya cuma sampai 255 karakter, yaitu untuk yang string. Terus untuk nilai angka bulat, saya masukkan 89, keluarnya juga 89. Terus saya masukkan angka desimal 9,4 ya, kolonnya karena dia dari luar ya, dia bukan koma untuk desimalnya tapi titik ya. Tapi yang keluar di situ adalah 9.400 E plus 00 ya, E pangkat 0 berarti ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena dia nggak ada format untuk realnya, format desimalnya. Ya, sedangkan untuk real seperti kemarin saya bilang, ya itu harus ada formatnya. Ya, berapa jumlah desimal sebelum koma dan berapa desimal setelah koma. Ya, nah makanya akhirnya saya taruh harus ada formatnya di sini. Ya, ini ada titik 2, saya taruh 0, karena saya nggak pakai akuntansi ya. Ya, jadi bebas ini ya. Terus desimalnya saya taruh 3 misalnya. Ini saya jalankan. Saya masukkan lagi di sini. Ada yang beda nggak? Ya, karakternya yang diambil cuma satu karakter ya. Terus nilai stringnya itu sama ya, nilai stringnya itu tetap sama ya, nilai stringnya itu tetap sama nih ya, nilai stringnya itu tetap sama ya. Terus nilai angka bulatnya di sini saya masukkan 360.095 ya, sedangkan di sini angka bulatnya menjadi cuma 32.415 ya. Terus nilai angka desimalnya ini sama 365.000,9 ya, 900 di sini ya. Karena dia ada 3 digit setelah komanya. Nah, kenapa nilai angka integernya ini berbeda pada saat nilai angka bulat ini ya? Ya seperti kemarin saya bilang ya, untuk nilai angka nilai bilangan bulat itu maksimalnya cuma sampai 35.000. Ketika dia mendapatkan angka lebih dari 35.000, maka dia akan mengeluarkan angka yang salah. Ya, hasil yang salah ya, hasil yang salah. Hasilnya akan salah jadinya ya. Itu tadi. Ya ini contohnya ya. Harusnya 360.095 ya, keluarnya di situ cuma 32.415 ya. Nah, itu kan angkanya berbeda, angkanya salah ya. Nah, sedangkan angka desimalnya itu ya sesuai aja ya, karena tadi formatnya setelah desimal, angka desimal itu ada 3 desimal ya, makanya di situ langsung 3 desimal ya. Sesuaikan dengan, kan semakin banyak desimalnya semakin ketelitiannya semakin valid kan ya. Tapi biasanya kita cuma pakai 2 desimal aja. Nah, seperti ini. Jadi nilai angka bulatnya ini ya, itu yang integer itu nggak boleh lebih dari 35.000 ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada bikin program untuk kalkulasi perkalian apa segala macam, misalnya mau bikin program supermarket, itu kalian untuk nilai total harga itu nggak bisa dengan menggunakan nilai integer ya, karena nanti orang belanja itu kan bisa lebih dari 35.000 kan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan apa enggak? Kan itu Ya, integer sampai 35.000. Berarti Ya. kalau seterusnya itu pakai apa, Pak? Pakai real. Pakai real. Oke, Pak. Tapi Terima kalau kasih. misalnya, ya sip. Kalau misalnya kamu yang pakai di handphone ya, di handphone itu bisa pakai login. Ya, bisa pakai login. Ya, di sini login. Bentar, saya coba ya. Kayaknya enggak. Bisa enggak ya? Oh, bisa, pakai login bisa. Jadi coba ya. Nah, terus pakai login bisa. Pakai login bisa. Ya, login integer. Login integer. Ya. Tapi kalau saya sih biasanya langsung kayak pakai real aja, kan real yang nilainya paling besar kan ya. Jadi ketika mau bikin program, variabelnya tuh kalau misalnya dia berupa huruf, ya karakter langsung string aja. Kalau dia berupa angka, real aja, langsung kayak gitu aja. Jadi cuma dua variabel sih sebenarnya yang paling bakal sering dipakai, yaitu string sama real. Oke, sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Ada yang sudah garuk-garuk kepala? Sudah mulai bosan kayaknya. Ada pertanyaan apa enggak? Ada lagi nggak? Ini nanti saya share kok di GP-nya gitu, langsungnya nanti saya share ya. Dan ketika ini saya share, nanti ada tugas kalian untuk bikin algoritmanya dan flowchart-nya ya. Tulis tangan aja ya. Set. Kita bikin yang baru lagi, file new. Kita mau bikin program toko. Oke, silakan kelas Aisyah. Ini simpelnya ya. Kalau mau bikin variabel, mau cepat bikin program ya, variabel itu diisikan itu di belakang setelah kita bikin tampilan dan inputannya. Misalnya ya. Nanti ketemu NB. Ya, kalau dia ketemu red itu kan terus ada NB ikannya, variabelnya, nah baru dimasukin sini. NB. Tipenya string. Ya. Terus harga dasar. Nah, baru bikin variabelnya. GML itu orang nggak mungkin belanja sebuah produk jumlah yang dibelinya lebih dari 35.000 kan ya.
Nah, berarti ini cukup pakai integer. Ya, terus kalau total harga bisa ada yang lebih dari 35.000 kan ya. Total bayar kayak gitu juga. Pakai real aja. Kalau sudah selesai, kami apa soalnya tuh? Ya, ini errornya. Karena saya di sini pengen nampilkan. Ya, saya bukan mau input datanya. Ya, jadi ini harusnya seperti ini. Nah, karena dia pengen nampilkan hasil dari prosesnya kan ya. Ya, ini sudah saya untuk mendapatkan total bayar kan jumlah kali harga dasar kan ya. Sudah disimpan dalam total bayar. Berarti total bayarnya sudah ada datanya. Ya, tinggal saya mau nampilkan ini. Ya, terus di running. Ini nama barangnya kacang atom Garuda. Harganya 7.600. Saya beli 30.400. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan apa nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Ini logika algoritmanya berarti 0 ini tapi ini ya saya bikin di bawah sini ya, saya bikin di bawah n titik ya, apapun yang di bawah bikin setelah n titik itu nggak ada artinya ya, setelah n titik itu nggak ada artinya. Jadi script itu program itu cuma dibaca sampai dengan n titik ini ya, cuma dibaca sampai dengan n titik ini ya. Nah, ini biar saya nggak buka aplikasi lain lagi sih, jadi saya jadikan satu tempat di sini. Aplikasinya apa? NB. Ya, tipenya string. Terus YML. Tipenya itu adalah integer. Terus ada AD, koma, total bayar. Tipenya dia adalah terus step 1 input ya, apa yang di input? NB sama NB koma YML ya. Terus step 2 nya adalah proses. Prosesnya seperti apa? Total titik 2 sama dengan YML dikali AD ya. Step 3 nya adalah output. Apa yang dikeluarkan? Yaitu total bayar. Seperti ini total bayar. Step 4 terminasi N titik. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak?
Oke, nggak apa-apa Mbak. Nanti bisa lihat annya Mbak ya, recordingnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak? Ini antara dua deh ya. Mengerti atau sangat bingung gini ya. Bang, terbuka pasca saya pas dibuka invalid, tapi bisa digunakan. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bisa digunakan kan ya. Yang penting bisa digunakan Mbak. Walaupun dia ada invalid itu biasanya di awal pada saat yang buka terbuka paskanya ya. Terus kamu tinggal oke aja, dia itu bisa dijalankan untuk habis di oke terus pilih ALTF, terus pilih new kan ya. Nah, itu bisa dijalankan kok. Nggak apa-apa. Beda halnya kalau misalnya kayak gini ya, ini sudah bikin scriptnya nah ternyata kayak gini. Nah, ini error script ya. Nah, ketika error script jangan langsung di oke. Apa error script jangan langsung kayak gini, jangan. Email aja dulu ya. Perhatikan kursornya di mana, perhatikan salahnya di mana, terus perhatikan dengan yang benar. Berarti Kak, kalau kayak gini, ini error nih di sini baris ini kan ya, berarti baris atasnya kan benar. Berarti kan baris atasnya benar. Ya kalau baris atasnya benar, tinggal bikin analisa bedanya yang dalam baris ini dengan baris yang di atas apa sih? Oh right line ya. Oh itu ada tanda petik, segala macam, atau ada tanda petik lagi. Kamu kayak gimana? Apakah ada tanda petik lagi nggak? Oh ini ternyata nggak ada tanda petiknya, kan beda sama yang ini kan ya, karena ini ada tanda petik kan ya. Ya. Tahu pas bikin kayak gini. Nah, karena juga. Nah tuh dikasih tanya tuh, ya titik koma expected dia bilang, ya titik koma expected ya, karena berarti titik komanya ketinggalan, ya titik komanya ketinggalan berarti. Ya. Terus kalau yang di atas, nah tuh dia bilang kan ya titik 2-nya nggak ada katanya ya, dikasih tahu kok. Jadi kolonnya pemrograman kalau misalnya ujian segala macam salah ya, itu nggak mungkin gitu ya, bukannya nggak mungkin, bisa aja sih salah rumus itu bisa, tapi programnya orang gitu. Jadi dalam pemrograman kalau ujian itu nggak mungkin nggak jalan, pasti jalan. Kenapa saya bilang pasti jalan? Karena pada saat kamu compile, jadi ATR compile itu maksudnya ya, itu nggak ada keluar kayak gini ya, kan berarti dia belum selesai. Dan ketika itu nggak mau compile, dia pasti ngasih keterangan kan ya, atau dia pasti kasih bilang ada salah, dia bilang ada salah. Dan ketika salahnya itu dikasih tahu di mana salahnya gitu, kasih tahunya dia salahnya di mana. Wah, mantap banget kayaknya. Habis keluar tadi malam kayaknya ya. Saya agak jaya sedikit deh. Ya. Jadi apa yang kamu lawan sekarang, kamu ngupil pun kelihatan jadi. Walaupun kamu off kamera kamu, ya walaupun kamera kamu lagi off. Ya oke, sip. Ada pertanyaan apa enggak? Tadi sudah saya jawab ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sip. Next. Di sini, tapi saya bukan bikin programnya, tapi saya bikin apa namanya? Bentar. Saya bikin algoritmanya. Nah, saya bikin strukturnya dulu, programnya saya bikin dulu. Ya, jadi saya bisa selain titik, saya bisa bikin kerjaannya. Ya, saya bisa bikin logika algoritmanya.
Oke, permasalahannya kayak gini. Ya, saya mau bikin program untuk menghitung data nilai siswa. Data nilai siswa yang dihitung itu adalah nilai tugasnya, ya, terus nilai UTS-nya di tengah semesternya, tambah nilai UAS-nya. Ya, jadi untuk dapatkan nilai akhirnya itu didapatkan dari rata-rata, ya, nilai tugas tambah nilai UAS tambah nilai tengah semester. Ya, dibagi 3. Ya, algoritmanya kayak gimana? Nah, kita bikin step 0-nya dulu. Udah mulai pusing ini. Nah, step 0-nya nggak saya buat dulu tuh. Ya, saya langsung masuk step 1. Ya. Jadi saya tahu variabelnya apa aja. Ini ada input. Yang di input itu apa aja? Ya. Ini siswanya, terus sama kelas. Tipenya apa? Ya, karena dia pasti lebih dari 1 karakter. Ya, maka dia tipenya itu adalah string. Terus ada yang komplain, Bang, nis kan angka. Ya, Bang, nis kan angka. Iya, dia nis emang angka gitu loh. Ya, kenapa dijadiin string? Ya, kenapa nggak dijadiin integer? Ya, nah sekarang kapan kita harus pakai angka itu berupa string? Kapan kita harus pakai angka itu berupa integer atau real? Ya, nah ketika dia angkanya itu tidak dihitung, angkanya itu tidak dilakukan proses matematika, terus angkanya tidak dilakukan proses aritmatika, ya, maka dia cukup menggunakan string. Ya, jadi memori itu lebih hemat jadinya. Ya, karena kita memakai tipe data yang tipenya itu angka, ya, itu berarti kapasitas memori yang dipakai itu lebih banyak. Ya, dan ketika kapasitas memori dipakai lebih banyak, maka proses anunya itu akan jadi lebih lambat. Ya, oke, ngerti ya? Ini bukan string. Nah, ini harusnya adanya di inisialisasi. Ya, jadi di sini. Ini nama kelas. Ini adalah string. Nah, kalau sudah dapat ini, terus apa lagi yang diinputkan? Tadi adalah tugas, UTS, terus UAS. Nah, berarti saya harus masukkan di sini lagi. Tadi pinggir kursor kamu tuh. Ini apa? Saya mau pakai tipe data yang aman, yaitu real. Nah, terus step 2-nya adalah, oh, ini boleh dicatat nih, ini boleh dicatat. Nah, karena ini bakal jadi tugas. Prosesnya itu adalah nilai. Titik 2 sama dengan buka tugas tambah UTS tambah UAS. Belum tutup dibagi 3. Step 3-nya output. Outputnya itu adalah data nilai siswa. Step 4. Ini ada tinggal 10 menit. Oke, sedang catat dulu. Sudah selesai? Kenapa, Mbak? Sudah? Belum ya? Halo? Saya sudah, Pak. Oke, sip, sudah. Cowok, Aulia sudah. Yang lainnya? Nyalain kamera untuk bener. Oke, sip.
Dikit lagi bang. Oke, sip. Angga Pratama, Aulia Putri. Sedikit lagi bang. Oke, Japti. Saya sudah bang. Oke, good. Aulia Putri sudah. Dikit lagi bang. Oke, siap. Dipora. Ih, keren namanya Dipora. Nur Aisyah. Faisul. Aisyah Putri. Oh, banyak ya namanya Aulia Putri ya. Wahyudi. Ya. Ya ini yang pakaian ya, yang laptop yang nggak bisa diinstal kemarin ya. Wis bisa ini kamu yang saya wawancari kemarin kan? Iya bang. Oh iya. Oh kamu ya. Yuda Satria Henry. Ini ya Hendra Henry itu ya. Yuda. Oke, sip. Hampir semuanya sudah. Ya. Oke, sudah. Bintang, thank you Bintang. Saya stop sharingnya. Ya. Terus saya buka apa ya? Ya, terus saya mana saya nyala nggak? Kita nyantai ya. Oke, sekarang kelihatan presentasinya belum ya? Itu bisa di screen capture nggak, Ri? Screen capture ya? Oke, thank you, Ri. Itu sudah sampai maksimal 450 sampai ya. Oke, sip. Kelihatan ya notepad-nya ya. Kalau ada tugas ya. Kelihatan Pak. Oke. Kalau ada tugas. Ya. Satu tugasnya itu biasanya kalau sama saya tugasnya itu satu program ya. Ini berarti nanti kamu akan menggunakan software Pascal-nya. Terus yang kedua, bikin algoritma dan atau flowchart ya, dan flowchart ya. Nah kalau ini berarti tulis tangan ya. Nah kalau kita menggunakan bikin program ya, kayak software Pascal, ini berarti kamu harus recording. Ya, berarti kamu menggunakan software Badicam-nya. Jadi ketika kamu mau bikin programnya, ya kamu ambil software Badicam-nya, nyalakan, ya direkam layarnya, ya formatnya ini MP4 saja. Jangan pakai format API. Ya kalau kamu format API nanti gede banget ntar. Ya kasihan nanti pada saat kamu upload datanya ke Google Classroom-nya, ya, ke Java-nya. Ya. Nah, hari ini ya yang kamu kerjain, yang bakal kamu kerjain ya tugasnya nanti ada di Classroom-nya ya. Yang pertama, bikin program, bukan bikin program sih ya. Hari ini kan kamu kan dapat dua program ya, dua program program tipe data, di program tipe data tadi, terus program yang data nilai siswa ya. Supermarket ya. Nah, ada dua program kan ya. Yang pertama program tipe data. Terus yang keduanya adalah program pokok tadi. Ya. Nah, ini kalian coba ya. Coba bikin terus di video capture. Kalau di handphone saya nggak tahu pakai video capture apa. Di handphone pakai video capture apa dia? Ajet recorder ya. Kalau di handphone bisa pakai ajet recorder ya. Di handphone
saya pakai AZ recorder. Ya. Nah, biar recordingnya itu enggak kamu nanti aja sih juga sih, nggak apa, langsung aja berarti. Ya. Berarti nanti di sini ada 2 file. Ada 2 file. Bukan 2 file sih. Yang C-nya ketiganya itu adalah program data nilai siswa. Ini kan tadi sudah ada kan namanya kan ya, log algonya sudah ada kan. Kalau saya bilang log algo berarti logika algoritmanya sudah ada kan ya, yang saya buatkan tadi. Kalian bisa tinggal lihat nanti di video capture tadi. Video yang saya upload di HP-nya. Video ini nanti saya upload di HP-nya. Ya. Berarti kan nih. Ya, nah berarti yang keduanya nanti tugasnya bikin algoritmanya dan flowchart-nya. Dari algoritma yang mana? Algoritma tadi ada juga kan sudah saya anuin kan ya. Yang program tipe data, ini program kayaknya program data nilai siswa. Ya, ini programnya sudah ada. Sebenarnya kami tinggal nyalin sih. Yang nggak ada tuh cuma flowchart-nya doang. Flowchart-nya nggak ada. Ya, flowchart-nya nggak ada. Ya sudah. Oh, saya lagi habis di record, boleh diedit nggak bang? Supaya nantinya nggak terlalu banyak. Oh boleh diedit. Terus yang dikumpul GP apa aja bang? Nah yang GP yang ini nih yang saya. Nanti ada di GP-nya kok dek. Nanti ada di GP-nya. Nanti detailnya ada di GP. Nanti ada di detailnya di GP. Ya, detailnya di GP. Ya. Jadi nanti ada dua tugas di GP-nya. Yang pertama bikin program, yang kedua